Halo Sobat Nur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan selamat datang kembali di channel YouTube saya, Indra Astran. Oke, sore ini alhamdulillah ada trip lokalan ya dalam kota ya Sobat Nur. Tetap ditelateni, tetap dijalani gitu ya, walaupun dekat. Kebetulan alhamdulillah hari ini 3 unit Sobat Nur. Nah, di sini saya mau sedikit berbagi pengalaman atau berbagi tips kepada kalian mengenai bus medium di eranya gempurannya bus premium JB5 ataupun bus-bus dengan tipe yang premium gitu ya. Bagaimana cara menghadapi di era gempuran tersebut dengan cara yang baik dan dengan cara tidak merusak harga biarpun busnya jelek. Karena kemarin terus terang ada beberapa rekan mungkin biasa sih penyakit hati gitu ya. Ada yang mengatakan busmu itu jelek, apa ya bisa jalan, busmu itu jelek, apa ya bisa laku, sedangkan sekarang eranya JB5. Ya biasalah manas-manasin atau apa gitu lah. Tapi saya tetap ya tenang menghadapinya karena saya percaya setiap usaha itu pasti memiliki hasil ya, walaupun hasilnya tidak semaksimal bis-bis terbaru dan rezeki sudah ada yang ngatur masing-masing. Nah, bagaimana cara saya menghadapi trik seperti itu akan tetapi tidak merusak harga pasaran yang sudah berlaku di tempat saya gitu ya. Ya siapa tahu tips atau cara saya ini bisa menjadikan informasi yang bermanfaat untuk kalian, khususnya yang masih pemula atau mungkin yang masih mau memulai gitu ya. Terus terang saya sendiri juga masih baru ya untuk bus medium ya, walaupun saya udah lama di bidang jasa transportasi, tapi untuk memiliki bus medium ini masih terbilang pemula karena itu pun masih pertama memiliki gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan informasi atau sharing kepada kalian tentang tips menghadapi era gempurannya JB5 dengan bus medium yang sederhana, yang apa adanya, dengan budget yang terbatas gitu ya, seperti punya saya itu gitu Sobat Lur. Sebenarnya saya itu walaupun bis saya seperti ini apa adanya, jelek terbilangnya ya, udah jadul gitu ya. Ya tapi untuk tahun saya rasa masih apa namanya ya, masih layak untuk jalan gitu ya. Dan juga secara perawatan dan juga keamanan insya Allah sudah saya menjaga. Bagaimana cara saya menghadapi usaha seperti ini, menjalani usaha ini di era gempurannya bis-bis yang premium di era 2024 atau Euro 4 Euro 5 gitu ya. Oke, saya itu walaupun memiliki bus medium ini tidak pernah yang namanya merusak harga, akan tetapi saya sama ratakan harga dengan di pasaran dengan bus medium yang sama-sama seat 35 ya. Karena kalau di tempat saya seat 35 dengan seat 33, seat 30 itu harganya selisih Sobat Lur. Jadi saya tetap menyesuaikan harga yang seat 35 ya. Seat 35 misalkan taruh aja dari sini ke Jogja, taruh aja 5,5 sampai 6 juta gitu ya sekali trip, tidak inap gitu ya Sobat Lur. Jadi saya tetap sama walaupun bis saya jelek. Tapi kenapa saya berani dan pede memberikan harga yang sama, sedangkan kompetitornya itu unitnya lebih bagus dan lebih muda gitu ya, 2020 ke atas, sedangkan punya saya 2015. Tapi yang saya jual bukan dari bentuk busnya atau tampilan busnya atau model busnya, tapi yang saya jual, yang saya pasarkan dan saya promokan itu dari segi marketingnya. Contoh, misalkan saya memiliki apa namanya ya, memiliki job gitu ya, orderan dari salah satu konsumen ataupun yang lama ataupun yang baru gitu ya. Tetap saya bilang unit saya seperti ini apa adanya, tapi soal pelayanan insya Allah saya akan berikan garansi bila mana di setiap pelayanan atau setiap fasilitas di perjalanan ada yang trouble atau mungkin ada permasalahan dari pelayanan kru atau dari saya pribadi, akan saya kasih garansi. Akan tetapi harganya tetap sama seperti itu. Nah, kemudian selain itu saya juga memberikan cara seperti ini. Harga itu loh kok mahal Mas? Ya karena saya menjual pelayanan, ya karena saya jual fasilitas gitu. Karena kebetulan unit saya itu masih layak dan masih standar untuk fasilitas spek wisata gitu ya. Hanya saja bentuk dan rupa dan catnya juga agak kusam gitu ya. Nah kemudian cara yang kedua,
dimana saya itu memberikan fasilitas lebih, seperti yang saya kalahkan itu yaitu dari bisnya, dalam arti setorannya biasanya umumnya misalkan taruh aja 3,5 juta misalkan ya, misalkan 3,5 juta. Jadi untuk bus saya itu saya ambil 3 juta, yang 500 itu untuk fasilitas seperti minuman atau mungkin camilan yang harganya berapa sih satu busnya itu air mineral. Jadi penumpang itu akan lebih tertarik gitu sebalur. Jadi serasa dia itu nggak memikirkan tentang rupa, yang penting mobil itu layak jalan dan juga kirnya masih hidup, surat-suratnya masih hidup semua, aman dan layak jalan gitu. Orang itu ketika dikasih fasilitas dan dikasih pelayanan yang maksimal, sumpah ya sebalur, seperti yang saya rasakan sendiri selama 3 bulan memiliki bus medium, masih jalan dan tidak ada komplain. Jadi ya itu tadi, jadi memiliki ciri khas tersendiri gitu sebalur. Ya biasa trik marketing, kalau nggak gitu kita mau berperang merusak harga juga nggak bakalan nutut di setoran ya, walaupun nutut tapi kan minus gitu ya. Kalau diterus-terusin kayak gitu, penumpang akan terbiasa juga di tempat lain, seperti itu sebalur. Yang minusnya punya saya itu kan dari rupa. Nah, rupa itu atau minus itu akan saya tutupi dari pelayanan. Saya memberikan bonusnya gini. Bonusnya saya itu kalau misalkan jenengan order sampai ke saya jadi langganan minimal 10 kali, nanti ke 11-nya akan saya kasih potongan seperti itu. Misalkan harganya 5 juta akan saya turunin 4.800.000 gitu. Penumpang itu akan tertarik selisih 200 gitu. Jadi kita itu tidak pernah merusak harga ataupun membanting harga dengan rekan-rekan yang ada di sekitar. Tetap saya samaratakan. Ya cuman itu, saya menjual fasilitas, pelayanan dan juga trik-trik lain gitu yang sekiranya harganya tidak diubah gitu. Karena ada banyak oknum mengejar setoran, akan tetapi yang penting unitnya jalan, yang penting unitnya ada jadwal terus, akhirnya mau nggak mau harga sekian-sekian itu diberangkatin aja gitu, diberangkatin nekat gitu. Kalau saya enggak gitu, kalau emang udah nggak rezekinya ya udah gitu. Ya mau gimana lagi, kita mau banting harga, nanti penumpang itu akan terbiasa. Makanya buat rekan-rekan semua, kalau semisal kalian memiliki unit bus medium, jangan sampai merusak harga sama rekan-rekan yang di sekitar. Ya terus terang mohon maaf, biasanya itu para pemain yang masih baru ya, yang banyak terjadi seperti itu. Tapi saya nggak bisa nyebut satu persatu. Kemungkinan di tempat kalian juga sama, kalau di tempat saya juga seperti itu. Kalau saya juga gitu sebalur, tidak merusak harga, tapi yang dijual fasilitas dan pelayanan seperti itu. Nah kemudian jangan kalian itu sekali-kali menurunkan harga kalau penumpang nawar harga yang tidak wajar. Jadi kalian itu jangan sampai ngikutin apa yang dimau penumpang. Usahakan jangan sampai kalau sekiranya minus itu jangan sampai jalan, karena nanti penumpang itu akan terbiasa nanya di tempat lain, malah dijadikan perbandingan harga gitu, nanya ke si A, ke si B, si D, di mana harga yang termurah berangkat. Akhirnya penumpang yang lain itu menjadi terbiasa, konsumen yang lain menjadi terbiasa. Maka dari itu jangan sampai menjual jasa kalian atau bis kalian, persewaan bis kalian, charteran bis kalian dengan harga yang miring gitu ya. Walaupun sampai pengen jalan, yang penting jadwal, kejar setoran, jangan seperti itu. Budayakan mempertahankan harga yang standar, yang wajar gitu ya, agar penumpang tidak terbiasa seperti itu. Jadi kalian buat atau bangun personal branding, dalam arti itu bangun ciri khas yang tidak dimiliki orang lain dengan harga yang sama, kalau perlu malah di atasnya. Kenapa? Karena kalian jual jasa, jual pelayanan yang lebih gitu ya, walaupun unitnya standar atau mungkin jadul seperti punya saya. Terus terang, kalau saya itu berperang dengan penampilan, berperang dengan tahun punya saya itu tahun 2015. Penampilan punya saya masih JB1 Travigo kayak gitu. Ya jelas kalah. Tapi saya menjualnya, mempromosikannya itu dengan cara yaitu fasilitas dan pelayanan yang lebih gitu, yang tidak dimiliki orang lain dengan harga yang sama. Otomatis penumpang itu akan merasa tertarik dan nyaman gitu ya, dan cocok dengan harganya sesuai gitu. Padahal dengan harga yang sama itu paling konsumsi untuk untuk biaya air mineral sama snacknya itu nggak sampai 300.000 gitu sebalur. Jadi yang saya kalahkan dari bis mediumnya.
setoran bisnya misalkan 3,5 juta, jadikan saya jadi setorannya saya jadikan 3.200.000 atau 3.150.000 seperti itu. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian semua karena ini udah sore dan sebentar lagi penumpangnya datang. Lanjut di video berikutnya tentang pengetahuan dan sharing dari saya, hal-hal yang bisa bermanfaat untuk rekan-rekan transportasi semua, khususnya yang masih pemula ya. Mohon dikoreksi barangkali ada penjelasan atau kata-kata saya atau sharing dari saya ada yang menyakitkan hati atau mungkin ada yang kurang mengenakan. Mohon jenengan komentarin di bawah biar saya perbaiki seperti itu. Oke, saya Indra Stran, salam budaya, salam transportasi, dan salam seduluran Selawasi. Jangan lupa tetap semangat dan sukses selalu ya. Semoga kalian sukses semua. Amin.